warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Febiani, jurusan Pendidikan Fisika, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang model Project Based Learning. Adapun yang saya akan jelaskan yaitu 1. Teori pendukung Project Based Learning. 2. Sintaks Project Based Learning. 3. Prinsip sosial Project Based Learning. 4. Prinsip reaksi Project Based Learning. 5. Dampak pengirim Project Based Learning. 6. Kajian empirik Project Based Learning. Sebelum melangkah terlebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu Project Based Learning. Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu produk. Keterlibatan peserta didik mulai dari merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Project Based Learning menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang. Peserta didik terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari. Belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata, serta melibatkan peserta didik sebagai pelaku mulai dari merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan. Teori pendukung Project Based Learning yaitu teori konstruktivisme. Project Based Learning didukung oleh teori konstruktivisme bersandar pada ide bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamannya sendiri. Penerapan Project Based Learning telah menunjukkan bahwa model tersebut sanggup membuat peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna. Penerapan pembelajaran di dalam kelas bertumpu pada kegiatan belajar aktif dalam bentuk kegiatan daripada kegiatan pasif seperti guru hanya mentransfer ilmu. Pembelajaran ini memberi peluang untuk menyampaikan ide, mendengarkan ide orang lain, dan memperkenalkan ide sendiri kepada orang lain. Selanjutnya, sintaks Project Based Learning atau langkah-langkah pada saat menerapkan model Project Based Learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam dan topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik. 2. Menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung penyelesaian proyek.
3. Menyusun jadwal. Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: 1. Membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. 2. Membuat deadline penyelesaian proyek. 3. Membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. 4. Membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan kelima, meminta peserta didik untuk membuat alasan tentang pemilihan suatu cara. Keempat, monitoring. Pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Proses monitoring dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik untuk merekam keseluruhan aktivitas penting. Kelima, menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan yang keenam, evaluasi pengamatan. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Kemudian, prinsip sosial project-based learning. Prinsip sosial yang terdapat pada model pembelajaran project learning adalah kerja sama. Peserta didik saling membantu untuk menyelesaikan suatu proyek yang dihadapinya. Dalam menyelesaikan proyek yang dihadapinya, peserta didik harus bersikap saling menghargai pendapat dari masing-masing individu. Selanjutnya, prinsip reaksi project-based learning. Yang pertama, membangkitkan kemampuan kritis, kreatif, dan produktif peserta didik sebagai alat proses berpikir. Kedua, guru harus menciptakan suasana kooperatif, yang artinya peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Kelompok kecil ini, setiap anggotanya dituntut untuk saling bekerja sama antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain. 3. Guru harus meningkatkan kesadaran peserta didik untuk membuat rumusan hasil kajian yang terbuka untuk sebuah perbaikan. Keempat, mencari keunikan peserta didik dan menilai dengan cara transparan serta berbagai macam penilaian.
Selanjutnya, dampak pengirim project-based learning. Yang pertama, mengembangkan karakter peserta didik antara lain disiplin, cermat, dan kerja keras. 2. Kecakapan hidup pada diri peserta didik, yang artinya kemampuan dan pengetahuan peserta didik untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain, keterampilan mengambil keputusan, serta pemecahan masalah. Ketiga, meningkatkan sikap ilmiah, yang artinya suatu sikap menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, tanpa mengenal putus asa, dengan ketekunan dan keterbukaan. Dan keempat, membina kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, berargumentasi, dan berkolaborasi atau kerja sama. Selanjutnya, kajian empirik project-based learning. Di sini saya akan memaparkan 3 kajian empirik sebagai berikut. Yang pertama, dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Project-Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar fisika dan keterampilan proses sains peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Banguntapan. Penelitian ini dilakukan oleh Riana Dewi Kurniasari dengan jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penerapan model pembelajaran project-based learning pada materi pokok, usaha, dan energi dapat meningkatkan hasil belajar fisika dan keterampilan proses sains siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Banguntapan. Kedua, pengaruh model project-based learning berbantuan media virtual terhadap penguasaan konsep peserta didik pada materi alat-alat optik. Penelitian ini dilakukan oleh Nimade Yesuranti dan kawan-kawan dengan jenis penelitian kuasi eksperimen, dan desain penelitiannya Untreated Control Group Design with Pretest and Post-Test. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terdapat pengaruh model project-based learning berbantuan media virtual terhadap penguasaan konsep. Ketiga, judul pengaruh model project-based learning berbantuan media pembelajaran pembangkit listrik tenaga mikrohidro terhadap kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini dilakukan oleh Hendrik Pratama dan Ikhtiari Prasitaningrum dengan menggunakan desain sistem One Group Pretest Post-Test. Hasil penelitian yaitu penerapan model pembelajaran project-based learning berbantuan media pembelajaran pembangkit listrik mikrohidro dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Terakhir, referensi. Adapun referensi yang saya gunakan
Hanya 4 yang saya cantumkan. Yang pertama, Kurniasari Riana Dewi tahun 2017. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar fisika dan keterampilan proses sains peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Banguntapan, Universitas Negeri Yogyakarta. Kedua, Pratama Henrik dan Prasatya Ningrum Ikhtiari tahun 2016. Pengaruh model pembelajaran Project Based Learning berbantuan media pembelajaran pembangkit listrik tenaga mikrohidro terhadap kemampuan berpikir kritis. Jurnal Pendidikan Fisika dan Aplikasinya, volume 6 nomor 2. 3. Sagala Syaiful, tahun 2003. Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung, Penerbit Alfa Beta. Keempat, Suranti Nimade dan kawan-kawan, tahun 2016. Pengaruh model Project Based Learning berbantuan media virtual terhadap penguasaan konsep peserta didik pada materi alat-alat optik. Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi, volume 2, nomor 2. Itulah tadi pemaparan dari saya tentang model Project Based Learning. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.